Renungan Minggu ke-22 masa biasa tanggal 30 Agustus 2020. Saya mengambil tema hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan. Saudara-saudariku terkasih, salam sehat, senyum selalu, berkah dalam. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, tidak terasa hari ini kita sudah berada di minggu terakhir bulan Agustus. Dan sudah sekian bulan kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Zona merah, kuning, hijau silih berganti mewarnai tempat di mana kita menumpang hidup. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita ingkari. Ora iso diselai, harus dihadapi. Sebuah peristiwa yang harus kita hadapi dengan tenang dan bijaksana. Dan tetap jaga kesehatan tentu saja. Nah, saudara-saudariku terkasih, dalam kehidupan di dunia ini memang ada banyak peristiwa. Peristiwa itu ada yang bisa kita prediksi sebelumnya, kita kira-kira kemungkinan terjadi ini terjadi itu, sehingga kita bisa siap sedia. Tapi kadang-kadang dan banyak hal yang tidak terduga yang kita alami. Namun lepas dari itu semua, kita yakin bahwa setiap peristiwa, entah itu yang menyenangkan, entah itu yang tidak menyenangkan, pasti ada hikmahnya bagi kita semua. Maka sekali lagi kita harus bisa menghadapinya dan menyikapinya dengan tenang dan bijaksana. Hal yang tidak boleh dilupakan, jadi hal yang tidak boleh dilupakan oleh kaum beriman atau kita sebagai orang beriman adalah bahwa kita harus berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan bukan berarti semua dibruke, monggo Gusti pun monggo sak kersa, lalu kita tidak buat apa-apa, bukan begitu. Berserah diri kepada Tuhan berarti dalam seluruh usaha dan karya kita sehari-hari, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan agar hidup dan karya kita dibimbing oleh-Nya. Itulah berserah diri. Dengan sikap berserah diri itu maka kita akan lebih tenang, kita bisa lebih ayem dan tentrem. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita mencoba menelusuri pesan pastoral, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, minggu ke-22. Yeremia, ini kita lihat dalam bacaan pertama. Dalam karyanya sebagai nabi, Yeremia sungguh benar-benar merasa berat. Kenapa? Karena dia harus mewartakan hal yang keras-keras. Kelaliman, kedurjanaan dan sebagainya dan seterusnya yang keras-keras. Dengan maksud, dengan harapan agar orang-orang itu bertobat dari dosanya. Namun karena begitu keras pewartaannya, maka kadang malah menjadi cemoohan, menjadi ejaan, dan bahkan mungkin tidak digapai, tidak diperhatikan, atau juga malah dimusuhi. Itulah, meskipun apa yang diwartakan Yeremia itu benar dan baik demi kebaikan orang, tetapi banyak yang tidak gapai, tidak perhatikan, dan bahkan lalu Yeremia dimusuhi. Nah, kadang-kadang Yeremia itu kepengen lari. Tetapi ketika keinginan itu muncul, seperti seakan-akan dalam hatinya ada api yang menyala-nyala dan dia tidak bisa menahannya. Itu yang dikatakan dalam bacaan pertama. Lalu bagaimana kita?
kalau kita melihat Yeremia seperti ini. Kiranya kita perlu menyanyikan lagu ini. Saya kira semua bisa menyanyikan lagu ini. Saya hanya mau menyanyikan sepenggal, nanti diteruskan sendiri. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Nah, sepenggal saja. Silakan meneruskan nanti sesudah renungan. Silakan meneruskan lagu ini dan diulang-ulang supaya kita semakin bisa meresapi lagu itu dalam kehidupan kita. Inilah kita setiap kali harus menyanyikan ini kalau kita menghadapi seperti itu. Kenapa? Bagaimana supaya kita bisa tentrem? Ya, ingat lagu tadi, kita harus yakin bahwa uripku tansah diberkahi. Tuhan itu tidak pernah melupakan kita, selalu memberikan berkat kepada kita, memberikan rahmat kepada kita. Kita minta atau tidak, Tuhan tetap memberikan kepada kita. Perkaranya apakah kita menyadari atau tidak kalau Tuhan terus menyertai dan memberikan rahmat-Nya dan memberkati kita. Lalu mari kita belajar kepada Yeremia yang demi kebenaran dia rela menderita. Dia tetap setia apapun yang terjadi karena yakin bahwa Allah akan selalu menyertainya, Allah selalu memberkatinya. Uripku tansah diberkahi. Bagaimana dengan Yesus? Bagaimana kira-kira dengan Yesus dalam Injil Suci hari ini? Ada hal yang perlu kita renungkan. Hari ini untuk pertama kali Yesus menubuatkan mengenai nasibnya, yaitu akan menderita dan dibunuh oleh tua-tua dan imam-imam kepala dan sebagainya, dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Waduh, celaka, Mesias kok menderita? Tidak bisa. Begitulah reaksi para rasul. Mesias itu nggak bisa menderita. Itulah reaksi para rasul yang diwakili oleh Petrus yang nekat menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tapi apa yang terjadi? Yesus marah besar. Yesus menegur Petrus, "Nyahlah engkau iblis, kamu menjadi batu sandungan bagiku." Wah, hebat sekali. Begitu keras teguran Yesus. Kasihan Petrus. Maunya itu Petrus itu ngeman gurunya, tetapi malah kena damprat oleh Yesus sendiri. Kenapa? Yesus begitu marah. Yesus melihat bahwa para rasul itu maunya yang enak-enak saja. Petrus tadi juga mau yang serba nak kepenak. Hidup tanpa persoalan, tanpa masalah. Tidak perlu susah-susah. Tidak perlu berjuang, bahkan tidak perlu berkorban. Mana ada hidup seperti itu? Tidak perlu berjuang. Nak kepenak begitu terus. Wong sing sugih kaya ngopo tetep ya merasa kadang tidak kepenak. Mergo apa? Bingung piye carane ngopeni bandane sing akeh banget dan seterusnya. Jadi itulah yang terjadi. Hidup itu penuh dengan perjuangan. Nah, kalau Yesus menubuatkan penderitaannya itu sebetulnya memberi pelajaran kepada para murid bahwa kesetiaan itu akan membawa resiko. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau Yesus menubuatkan sengsaranya itu, Yesus mau menyampaikan kepada para rasul bahwa kesetiaan itu akan membawa atau menghadapi resiko, bahkan bisa resiko yang sangat besar. Nah, saudara-saudara itu yang terkasih, Yesus setia kepada Bapa dan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Keselamatan manusia itu tidak akan terjadi begitu saja, melainkan dengan penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Nah, bentuk perjuangan itu adalah mengingatkan manusia akan dosa dan kesalahannya.
Melalui pengajaran dan karya cinta kasih-Nya, Tuhan ingin supaya manusia kembali kepada dirinya sendiri dan menyadari kesalahannya lalu bertobat. Karya cinta kasih-Nya bisa berupa penyembuhan, pengusiran setan, pembangkitan orang mati dan sebagainya. Sedang pengajaran yang disampaikan bisa berupa ajaran moral, teguran, bahkan kecaman. Kadang disampaikan melalui perumpamaan-perumpamaan, kadang terus terang, tokleh begitu saja. Nah, disinilah muncul resiko dari kesetiaan yang terwujudkan dalam perjuangan dan pengorbanan. Ada resiko, disinilah muncul resiko. Kenapa? Karena dari sekian banyak yang menyaksikannya atau yang mendengarkan sabdanya, atau yang menyaksikan apa yang dilaksanakan oleh Yesus, ada yang menerima dan percaya lalu mengikutinya. Meskipun kadang yang ikut itu juga kadang takut-takut dan mungkin ya konformis dan sebagainya, ya, atau maunya yang enak-enak seperti sikap Petrus tadi, kalau tidak enak ya wis rasa baik dan sebagainya. Ya, kadang pengikut Kristus termasuk kita, termasuk saya juga seneng toh enak kepenak rarekoso. Nah, itu kadang terjadi seperti itu. Namun tidak sedikit orang yang mendengarkan dan menyaksikannya itu marah-marah kepada Yesus dan ujung-ujungnya memusuhinya karena bola-bali ditegur padahal mereka merasa suci dan tidak pernah merasa bersalah. Mereka terus memusuhinya dan mencari akal-akal bulus untuk menjatuhkan Yesus. Bahkan ujung-ujungnya ngarah sedane dengan berbagai macam cara. Jadi ternyata ada yang tidak senang, bahkan memusuhinya dan merencanakan untuk membunuh Yesus. Jadi ada tadi yang mendengarkan, percaya, mengikutinya, tapi ada yang menolak, memusuhinya dan bahkan ingin membunuhnya. Ngarah sedane Gusti. Tapi ada sikap lain, yaitu beguguk nguto waton. Wah, ini bahasa Jawa begini. Tegese apa itu? Artinya ya wis meneng wae, tenang ae, kono karep-karepmu omong sak karepmu. Pokoke aku terus ngene, dan dia tetap berbuat hal yang tak terpuji dalam hidupnya. Leh luweh sak karepmu. Nah, ini bisa terjadi. Dan menghadapi semuanya itu, Yesus jalan terus. Disinilah terlaksana pengorbanan. Yesus bersedia berkorban demi keselamatan umat manusia. Bagaimana para rasul atau para murid generasi pertama? Pemahaman mereka akan siapa Yesus mengalami owah gingsir. Kadang begitu jelas dan begitu semangat, tapi kadang tidak jelas, nglokro dan sebagainya. Kadang mereka ingin yang nak kepenak, namun itu tidak bisa mereka rasakan begitu saja. Nah, untunglah ketika ditantang oleh Yesus, mereka sadar diri dan tidak bisa matur apa yang lain kecuali diam dan manut Gusti meskipun harus rekoso. Nah, ini jadi para rasul kerap sekali dimarahi, dan ketika dimarahi mereka mulai mencoba menyadari diri, diam lalu manut apa yang dikehendaki oleh Yesus. Namun Yesus tetap sabar membimbing mereka. Yesus tetap sabar, dan hasil pembinaan ini baru nanti akan nampak jelas sesudah Yesus naik ke surga. Ngedap-edapi betul-betul hasil pembinaan dari Yesus itu betul-betul ngedap-edapi. Mereka begitu berani mewartakan dan mengamalkan iman melalui kata-kata, khotbah, macam-macam, dan juga karya-karya cinta kasih-Nya. Penjara, penganiayaan, bahkan akan dibunuh bukan soal bagi mereka, tidak menyurutkan semangat mereka. Mereka betul-betul berani dan ngedap-edapi tanpa takut, tanpa tedeng aling-aling untuk
menyampaikan kritik, teguran, bahkan kecaman dan sebagainya demi pertobatan orang-orang waktu itu. Lalu perkaranya, saudara-saudaraku yang terkasih, kita memang bangga terhadap Yeremia, tentu saja Yesus dan para rasul. Tetapi bagaimana, apa arti kebanggaan itu? Apakah lalu kita bangga lalu menggembar-gemborkan kebanggaan itu? Yesus itu begini, para rasul begini, Yeremia begini, nabi-nabi begini dan sebagainya. Wah, mari kita dan sebagainya, kita puji, kita sembah, kita hormati. Apakah hanya begitu? Nah, ini persoalannya. Kebanggaan harus terwujud dalam sikap hidup kita sehari-hari. Itulah arti kebanggaan. Jadi bukan hanya gembar-gembor, tidak cukup. Kebanggaan itu harus diwujudkan dalam tingkah laku kita sehari-hari yang baik dan benar serta selaras dengan zaman kita ini. Nah, saudara sekalian, apakah kita mau semirip dengan Yesus, para rasul dan Yeremia? Nah, di sini ada beberapa kunci yang mesti kita miliki. Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Berani keluar dari diri sendiri yang serba aman, keluar dari zona aman, masuk ke zona penuh liku. Bagaimana? Waduh, kalau bisa itu yo wis ngene wae. Sing penting awake dhewe iki aman, nyaman, mapan. Oh, begitu. Lalu apa gunanya hidup kita untuk kehidupan bersama, padahal kita dipanggil di dunia itu untuk hidup bersama dengan yang lain. Lalu kalau kita hanya maunya nyaman, aman, tentrem, dhewe, jur apa gunanya hidup kita bagi orang lain? Nah, kepada umat di Roma, Paulus berkata, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadahmu. Kata-kata Paulus ini menyadarkan kita semua bahwa Tuhan bahwa keluar dari diri sendiri berarti siap menjadi alat kasih Tuhan untuk sesama. Dan memang itulah panggilan kita. Maka seluruh jiwa raga, artinya pikiran, kehendak dan tingkah laku kita harus kita berdayakan untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan. Artinya terarah kepada kebaikan hidup bersama. Caranya bermacam-macam. Dan itulah yang dulu diperbuat oleh para nabi sejati seperti halnya Yeremia yang mewartakan kebenaran meskipun karenanya harus menghadapi risiko yang sangat besar dari orang-orang sekitar yang atas, maaf saya akan mengatakan yang agak kasar, meskipun karenanya harus menghadapi risiko yang sangat besar dari orang-orang sekitar yang atos atine, budek kupinge, cupet nalare, serakah tindake. Itulah yang dihadapi Yeremia waktu itu, yaitu atos atine, budek kupinge, cupet nalare, serakah tindake. Para nabi merasa ditangkap Tuhan dan hanya ada satu kata, manut derek Gusti. Kalau sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan, mestinya ora wedi kangelan, tidak takut menghadapi kesulitan meskipun harus memanggul salib yang berarti setia. Setia mengikuti Yesus, hidup dan berjalan di jalur Yesus, yaitu hidup dalam kasih. Ora sak karepe dhewe utawa malah hanya berkutat pada diri sendiri. Mong buru senenge dhewe, ora peduli marang wong liya. Kita memang diberi kebebasan, namun kebebasan yang bertanggung jawab. Kita ingat Mazmur dalam perayaan Ekaristi di hari kemerdekaan negara kita yang berbunyi demikian, kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Dan di ayat terakhir Injil Suci hari itu, hari raya kemerdekaan, dikatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.
Berbakti kepada Tuhan harus ditunjukkan dalam bakti kita kepada kaisar, dalam arti ini pemerintah, dalam arti yang lebih luas sama-sama manusia. Hal itu harus dilaksanakan dengan pelayanan penuh kasih sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap sesama dalam lahan karya kita masing-masing. Hal itu hanya bisa terlaksana kalau kita menyangkal diri, artinya keluar dari diri sendiri serta penuh kesetiaan. Itulah salib kita. Salib bukan penderitaan. Sekali lagi saya katakan, salib bukan penderitaan, tapi kesetiaan. Jadi salib adalah kesetiaan menjalani hidup sehari-hari demi kepentingan hidup bersama. Itulah makna dari kebanggaan menjadi murid-murid Kristus dan anak-anak Allah. Terus berjuang dan siap berkorban demi kepentingan bersama. Bagaimana saudara-saudariku? Berat ya? Nah, siapa bilang enteng? Berat toh? Siapa bilang enteng? Rekoso yo, siapa bilang kepenak? Namun bila semuanya itu kita jalani dengan tulus dan tanpa pamrih kepentingan diri serta tidak menanti balas jasa berupa apapun, maka semuanya akan terasa nikmat. Sekali lagi saya katakan, tapi kalau semuanya itu kita jalani dengan tulus dan tanpa pamrih kepentingan pribadi serta tidak menanti balas jasa berupa apapun, maka semuanya akan terasa nikmat, bahkan nagih, ketagihan untuk seperti itu. Artinya semoga dari dalam diri kita selalu ada dorongan untuk mensyukuri, menjalani dan menikmati hidup ini dengan semestinya, dengan tetap yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, senyum selalu, berkah dalem, matur nuwun. Mbayat 30 Agustus 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat.